Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita yang dalam kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita, terutama saat kita berada di hari yang penuh dengan rahmatnya ini, saat kita berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal ini. Allah himpun kita di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kita semua mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat mizan hasanat kita, timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, tema kajian kita tadi sudah disampaikan, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Membersamai manusia yang terbaik adalah sebuah nikmat tentunya, karena dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, bahkan ada yang berani mendefinitifkan tentang jumlah populasi manusia di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Itu ada satu penelitian yang mengatakan jumlahnya ada 100,8 miliar. 100,8 miliar itu sekarang yang hidup bersama dengan kita itu ada sekitar 7,8 miliar manusia di planet bumi ini. Tapi dari sekian banyak manusia itu ternyata Allah pilih yang terbaik. Yang 124.000 itu Allah pilih jadi nabi. Lalu Allah pilih lagi yang 313 itu jadi rasul. Lalu yang 25 dari 313 rasul itu namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu dari 25 itu Allah pilih lagi yang terbaik, yang Allah himpun dalam komunitas Nabi dan Rasul ulul azmi, yang jumlahnya ada 5, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Musa alaihissalam. Tapi dari yang 5 ini akhirnya Allah pilih yang terbaik, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam surat 28 ayat yang ke-68. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki,
Tapi selalu kata Allah wa yakhtar, dan ia Allah itu selalu memilih yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan, termasuk ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini. Allah pilih yang terbaik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, membersamai manusia yang terbaik yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menjadi cita-cita kita bersama. Akan tetapi cita-cita keinginan ini ternyata ia harus diiringi dengan ikhtiar. Apa bentuk ikhtiar kita agar kita bisa membersamai Rasulullah SAW? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 8 item, 8 poin bagaimana caranya agar kita bisa membersamai Rasulullah SAW di surga. Yang pertama, taati Allah dan Rasulnya. Di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu nanti akan bersama dengan Rasulullah. Surat keempat, ayatnya ayat yang ke-69, Surah An-Nisa 69. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, dan barang siapa orangnya yang taat kepada Allah, war rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ar-rasul pada ayat ini tidak ada pengertian lain kecuali Rasulullah. Kenapa kata rasul pada ayat ini mu'arraf? Dia didefinitifkan dengan adanya al yang ada pada kata rasul. Ar-rasul itu limited, ia dibatasi, yang tidak lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus memberikan isyarat bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ketaatan yang satu paket, tidak boleh dipisahkan. Keimanan kita kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah ketaatan dan sekaligus keimanan satu paket, tidak boleh dipisah, tidak boleh dibelah. Kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Karena ada kelompok-kelompok yang ingin membelah antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mau, tapi Sunnah tak dulu. Ini sangat masyhur di beberapa channel televisi sempat disampaikan. Apa alasan mereka tidak menerima Sunnah? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah terkait dengan modifikasi hadis. Jadi memang pada sisi waktu ada jarak yang sangat lama antara wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembukuan hadis, lebih dari 1 abad. Inilah dalam logika orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu mustalah hadis, mereka akan menggunakan logika bagaimana hadis-hadis yang hari ini sampai dengan kita itu kita mempercayainya, sementara ada satu fakta, jarak antara Rasul dengan pembukaan hadis itu lebih dari 1 abad. Sementara peradaban manusia belum maju, belum ada alat yang namanya alat untuk merekam, ya kan? Belum ada yang namanya CCTV, belum ada alat yang bisa dipakai untuk mengupload di YouTube dan lain sebagainya, belum ada alat yang namanya sadar. Lalu semua yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didokumentasikan oleh para sahabat, terus dilanjutkan pada generasi berikutnya sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, dan Imam Hakim, dan Imam yang lain. Itu dalam logika mereka itu nggak masuk akal. Karena apa? Mereka tidak pernah belajar ilmu yang namanya mustalah hadis. Kalau mereka belajar ilmu mustalah hadis, saya yakin mereka tidak akan berkata seperti itu. Karena apa? Orang-orang yang terlibat di dalam mata rantai hadis itu terfilter, Pak. Dan para ulama-ulama itu mereka punya datanya yang lengkap. Itu nanti dibahas dalam ilmu namanya rijalul hadis, dan dibahas dalam disiplin ilmu mustalah hadis namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jadi
orang yang terlibat dalam peribadatan haji itu sisi moralnya bagaimana, sisi keagamaannya bagaimana, sisi komitmen ibadahnya bagaimana, sisi komitmen syariahnya, akidahnya, dan sekaligus moralnya bagaimana. Itulah yang nanti menjadikan hadis itu dikualifikasikan oleh para ulama-ulama kita. Ada hadis namanya sahih, sahih nanti ada dua, ada sahih lidati, ada sahih lighairihi, ada hasan, hasan ada dua, hasan lidati, hasan lighairihi, ada yang namanya hadis dhaif, ada yang namanya hadis-hadis yang lain, termasuk ada hadis namanya maudhu', yaitu hadis palsu. Ini masalahnya. Dan yang kedua, mereka sering berkata begini, Pak. Kenapa mereka menolak sunnah? Karena dalam pandangan mereka yang memberatkan keagamaan kita sebagai seorang muslim itu adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu kata mereka. Dan mereka biasanya menganggap beberapa contoh. Misalnya, apa yang mereka dapati tentang ayat Quran yang berbicara tentang wudu. Wudu itu penjelasannya dalam Al-Quran dan dalam surat kelima ayat yang ke-6 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi kalau bapak-bapak sekalian itu wudu, versi Quran itu hanya ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, tatkala kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka wajahlah wajah-wajah kalian. Setelah itu apa? Wa aydiyakum ila al-marafiq, yaitu kedua tangan kalian sampai siku-siku. Dan para ulama hadis mengatakan ilal marafiq itu makna ma'al marafiq, beserta dengan siku-sikunya, bukan sampai siku-sikunya aja, tapi sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah sebagian kepala kalian, dan setelah itu adalah wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Sampai mata kaki artinya adalah ma'al ka'bayn, beserta dengan mata kaki. Udah simpel kata mereka. Coba kalau kita wudu pakai sunnah Rasulullah SAW, ribet kata mereka. Ada yang namanya madmadah, ada berkumur, ada al-istinsyaq, ada al-istinsar, nanti membersihkan hidung, nanti mengeluarkan air dari hidung dan lain sebagainya. Itu dianggap oleh mereka itu ribet. Tapi yang menjadi pertanyaan, selama ini kita wudu itu kumur itu ribet atau enggak? Enggak. Justru di situ kita mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan betapa dalam durasi 24 jam kalau nggak pernah berkumur kira-kira kayak apa? Apalagi kalau sudah tua, ya kan? Gigi kita tidak lagi sempurna, banyak yang bolong-bolong dan lain sebagainya. Kalau tidak berkumur, ini jauh dari lifestyle higienis, hidupnya higienis. Jadi ini yang sekarang. Tapi bagaimana kita menjawab mereka? Jawabannya gampang sebenarnya. Mustahil kita beragama tanpa sunnah, itu mustahil, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika melakukan sholat, itu tata cara sholat ada dalam Al-Quran atau ada dalam sunnah? Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita bertasyahud awal, bertasyahud akhir, apa yang kita baca, itu ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu baru dalam sholat. Dalam ritual umroh dan haji, itu ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah? Sunnah Rasulullah SAW. Khudhu anni manasik, ambillah dariku manasik kalian. Itu apa maknanya? Bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh dalam menunaikan ibadah haji, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti. Bagaimana caranya orang berihram, bagaimana caranya orang itu bertawaf. Berihram saja itu banyak yang nggak tahu belum. Iya, saya pernah dapati waktu itu di depan Ka'bah. Kalau tidak salah itu orang Irak. Itu baru pertama kali datang ke haram, dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Karena memang datangnya sendiri tidak ada mutawifnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jadi pengelolaan haji dan umrah di Indonesia ini kan termasuk dianggap yang cukup bagus karena ada pembimbingnya. Tapi juga ada beberapa travel yang agak nakal yang saya temukan juga, Pak. Sampai di haram itu, maaf, itu mereka tidak ada yang membimbing.
Ada travel yang ia menjanjikan pembimbingnya dari sana, ternyata pembimbingnya sakit, sementara jemaah ini belum pernah haji, belum pernah umroh, bingung gitu Pak. Tapi Rasulullah SAW telah memberikan contoh semua. Bagaimana cara melakukan tawaf, bagaimana melakukan sa'i, bagaimana nanti ketika saat wukuf, saat menunaikan ibadah haji, bagaimana saat melempar jumrah, bagaimana kemudian saat mabit di Mina dan lain sebagainya. Itu ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita membelah Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh membelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Yang pertama adalah minan nabi, dari kalangan para nabi, dan di antara nabi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, caranya kita bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu adalah wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Lalu Allah mengclosing ayat itu dengan mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, setelah kita menghadirkan ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah mahabbatu, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita mendapatkan penjelasan orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik. Anas ini sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, nomor 3. Hanya ada 2 sahabat yang melampaui beliau, satu namanya Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Nanti berikutnya adalah Anas bin Malik, setelah Anas bin Malik adalah Ummul Mukminin Aisyah, setelah Ummul Mukminin Aisyah itu Abdullah bin Abbas, setelah Abdullah bin Abbas itu adalah Jabir bin Abdullah, setelah Jabir bin Abdullah itu adalah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ini 7 perawi hadis. Tapi ini adalah Anas bin Malik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu membaca hadis, kok ketemu 7 nama itu? Karena memang mereka adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa yang perlu dibayangkan? Beliau berkata begini, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an sa'a. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Apa objek yang ditanyakan oleh orang tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat? Pertanyaan adalah mata sa'a. Kapan hari kiamat itu? Jadi ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin tahu tentang hari definitif peristiwa yaumul qiyamah, tapi Rasul mengatakan wa ma da'atat, dan apa yang telah kau persiapkan untuknya. Seakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berkata, aku tidak tahu tentang hari definitif yaumul qiyamah, tapi yang terpenting peristiwa itu adalah peristiwa yang akan terjadi dan benar terjadi, tapi yang perlu Anda lakukan adalah apa yang telah kau siapkan untuk kiamat. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya apa yang telah Bapak Ibu sekalian siapkan untuk hari kiamat, kira-kira jawabannya bagaimana? Halo? Jawabannya wallahu ta'ala alam, gitu Pak ya? Ya kalau jawabannya wallahu ta'ala alam, itu kalau ujian jawabannya wallahu ta'ala alam itu gak dapat milih Pak. Tapi apa yang terjadi? Sahabat ini berkata, la syai'a illa adri uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang gak ada yang aku siapkan, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah itu Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena engkau mencintai aku, maka saat Rasulullah SAW mengatakan, nanti engkau akan bersama dengan aku. Dan cinta itu kan ada prolognya Pak. Orang kan tidak tiba-tiba kemudian cinta sama Rasul. Prolognya adalah kita perlu kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita kenal dengan Rasul? Baca biografinya.
Dan mudah-mudahan yang hadir ini sudah punya minimal 1 buku tentang Rasulullah SAW. Sudah punya semuanya Bapak Ibu? Halo, sudah punya atau belum? Ini jangan sampai kita ini bisa beli banyak hal. Rumah bisa beli di Kemang, mobil berapa punya, ini itu punya. Tapi maaf, kita ingin masuk surga, tapi buku tentang biografi Rasul tidak punya. Saya mohon maaf, coba Bapak Ibu sekalian diagendakan beli 1 buku tentang biografi Rasul. Saya rekomendasikan buku judulnya Ar-Rahim Al-Makhtum yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diberi judul Sirah Nabawiyah karya Syekh Mubarak Furi. Itu buku yang mendapatkan penghargaan nomor 1 terbaik oleh Rabidatul Alam Islam. Itu buku itu masyhur. Tolong dibeli dan baca tuntas dari awal sampai akhir. Jangan kemudian buku-buku yang maaf linear dengan disiplin keilmuan kita baca banyak sekali buku, tapi kita ingin bersama Rasul di surga, tapi kita tidak mau membacanya dengan baik. Baca yang baik. Nanti kalau sudah selesai Ar-Rahimul Makhtum, silahkan baca yang lain, yaitu misalnya Fiqh Sunnah, Fiqh Sirah karya Dr. Said Ramadan Al-Putri. Kalau itu sudah selesai, bisa baca misalnya As-Sirah Nabawiyah karya Imam Ibn Hisham, dan baca yang lain. Buku sirah itu banyak sekali. Di situ akan menumbuhkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sadar anta ma'aman ahbabta. Dan proses cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Ini kelihatannya banyak yang mulai cucu-cucunya. Kenapa seperti itu? Anak-anak kita, dan mungkin bisa jadi sebagian dari kita, jauh lebih mengetahui tentang para pemain bola, tokoh politik daripada Rasulullah SAW. Ada atau tidak yang begitu? Ada. Coba mindset kita ubah, bahwa ada yang harus kita lebih kenal dari tokoh-tokoh itu yang tidak lain adalah Rasulullah SAW. Masa kita kalah dengan Michael Hyatt ketika ia menulis 100 tokoh yang terpaling pengaruh di dunia? Ia tidak mungkin menempatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi the best di kalangan para nabi kalau tidak membacanya terlebih dahulu. Ini yang harus kita tanamkan. PR kita untuk anak-anak kita, justru anak-anak kita lebih tahu tentang Cristiano Ronaldo, lebih tahu tentang Messi dan lain sebagainya. Kalau ditanya tentang Ronaldo, wah itu hafal. Sebelum dia main di sebelum main misalnya di Real Madrid, itu main di mana, setelah itu di Real Madrid itu pindah ke mana, tahu atau tidak Pak? Halo? Setelah itu pindah lagi kemana, nilai transfernya berapa, jam berapa, apa kontrak perjanjian itu dilakukan, itu tahu, banyak yang tahu. Nanti tayangan di live di TV itu tahu. Terakhir kalah sama klub mana, itu tahu juga. Tapi sayangnya ketika ditanya tentang Rasulullah SAW itu tidak tahu. Ini yang harus kita ubah. Ditanya tentang Messi, ini sekarang dia main di sana, tahu atau tidak? Halo. Tapi ketika seringkali ditanya, coba sebutkan putra putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tahu semua atau sebagian Pak? Halo. Ya perlu merefresh. Sulit kita akan menjadi orang yang mendapatkan halawatul iman kalau kita menempatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada posisi marginal dalam kehidupan kita. Ada sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, tatkala 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan halawatul iman, manisnya. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tatkala Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Nah, untuk sampai pada kita menggapai mahabbah Allah, mahabbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengenal Allah yang disebut dengan ma'rifatullah, kita harus mengenal Rasul yang disebut dengan ma'rifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenali itu masa jelang kelahiran Rasul, saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, masa kanak-kanak Rasul, masa remaja Rasul, masa dewasanya Rasul, masa pernikahan Rasul, pasca pernikahan Rasul. Nanti ketika Rasul mendapatkan wahyu
dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama sekitar 10 tahun di Madinah, tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenali baik-baik, dan juga kenali orang-orang yang bersamai mereka. Makanya saya itu pilih kajian yang sering saya sampaikan. Kenapa Sirah Nabawiyah? Kenapa kajian tentang Tarikhul Khulafa? Kenapa kajian tentang 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga? Kenapa kajian tentang hayatus sahabat? Karena ini yang banyak dilalaikan oleh umat. Mereka tidak mendapatkan al-mathalul a'la, tipe ideal dalam hidup mereka yang semestinya harus mereka duplikasi. Itu kehilangan, itu mereka tidak kenal. Jadi ini yang sekalian, yang pertama, yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang itu cinta dan benci, tidak cinta dan benci melainkan hanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah. Ketika seseorang benci dalam kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika Rasul mengatakan anta ma'an ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan orang yang mencintai. Qala Anas fama farihna bi syai'in farihna bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan anta ma'an ahbabta. Dan kemudian beliau berkata, qala uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahu bihubbi iyyahum wa illam a'malu bimithli amali. Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, sekalipun aku ingin bersama dengan mereka, sekalipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Jadi dengan modal cinta sahabat Anas ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul. Maka disitulah kita kalau nanti membaca hadis-hadis Rasul, sahabat Anas itu diredaksikan sebagai Khuwailidun Rasul, pelayan kecil Rasulullah SAW. Jadi sahabat Anas ini kan umminya ibunya namanya Ummu Sulaim. Bapaknya siapa bapak ibu? Bapaknya sahabat Anas bin Malik siapa namanya? Halo? Namanya Malik, Pak. Anas bin Malik kan berarti bapaknya Malik. Jawabannya sudah ada di situ, Pak. Kayaknya agak konsentrasi, Pak. Malik bin Nadhr itu bapaknya. Tapi bapaknya meninggal dunia ketika melakukan perjalanan ke Syam, dan kemudian umminya yaitu Ummu Sulaim itu menjadi janda lalu dinikahi oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha. Dan sejak kecil Anas ini dititipkan oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh umminya agar selalu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lebih. Makanya kalau beliau banyak meriwayatkan hadis karena interaksinya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat intens. Beliau tahu betul bahwa beliau sulit menandingi amalan Rasulullah, sulit menandingi amalan Abu Bakar As-Siddiq, menandingi amalan sahabat Umar bin Khattab, berat. Apalagi kalau kita nanti membaca biografi sahabat Abu Bakar, bagaimana kebaikan-kebaikan beliau. Beliau itu sempat memerdekakan hamba sahaya itu 7 hamba saya langsung. Padahal untuk memerdekakan hamba saya itu kan mahal. Bilal bin Rabah ketika beliau itu memerdekakannya, itu tuannya minta 200 dinar. 200 dinar itu kalau kemudian 1 dinar yang nilainya taruhlah sekarang 2 juta, itu kan berarti 400 juta. 400 juta kalau kali 7 itu kan berarti 2,4 juta. Miliar maksud saya, 2,4 miliar. Masya Allah. Itu ada orang yang enteng seperti itu. Jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah ta'ala. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga agar kita bisa memperbaiki sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak sholat sunnah. Sholat rawatib kita, qiyamul lail kita, sholat syuruk kita. Ya kan, sholat syuruk ini kan luar biasa. Ya ada orang-orang yang Allah rahmati. Kalau saya pas gak isi pengajian itu di masjid saya, itu ada ya 2-3 orang yang selalu menjaga sholat syuruknya. Jadi setiap hari itu haji dan umrah melulu, Pak. Karena nilai pahala
atau reward yang Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan salat syuruk itu adalah seperti orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang dilakukan secara tamat secara sempurna. Ya alhamdulillah sekarang sudah dibuka umroh kan, akan tetapi kan durasi waktu ditutupnya kan cukup panjang. Tapi sekalipun kita tidak ke sana, kita bisa mendapatkan nilai pahalanya, yaitu dengan melakukan sholat syuruk. Apalagi lalu setelah itu beberapa waktu kemudian kita jeda, kemudian kita ikuti melakukan sholat duha. Dan begitu juga sholat sunnah yang lain, ada sholat hajat, ada sholat apalagi, ada sholat istikharah, ada sholat macam-macam, cukup banyak. Jadi yang sekalian, di mana kita mendapatkan penjelasan orang yang memperbanyak sujud itu mereka mendapatkan fasilitas dari Allah, bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Hadisnya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu laki-laki atau perempuan, Pak? Atau tergantung di mana dia tinggalnya, Pak? Kalau tinggalnya di Kemang, itu kira-kira kalau Rabi'ah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi ini Rabi'ah itu laki-laki. Maisarah itu laki-laki atau perempuan kalau tinggal di Kemang, Pak? Perempuan. Maisarah yang membersamai Rasulullah ke Syam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi jangan ada di antara Bapak Ibu sekalian kalau membaca riwayat Rasul dibersamai oleh Maisarah ketika beliau diamanahi membisniskan barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha ke Syam itu dibersamai oleh Maisarah. Jangan ada yang mengatakan masa Rasul sama Maisarah sih, karena Maisarahnya ini laki-laki, Pak. Laki-laki. Rabi'ah itu yang meriwayatkan hadis ini itu juga laki-laki. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Ibnu bukan bintun. Kalau bintun itu perempuan, tapi ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kuntu abidu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah bermalam bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajati. Dan aku menunaikan wudunya, menyiapkan air wudunya, dan aku memenuhi hajatnya. Faqala li, maka ia berkata kepadaku, sal, mintalah kepadaku. Minta. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar aku bisa bersama dengan engkau di surga. Itu kira-kira kalau kita Bapak Ibu sekalian yang ditawari oleh Rasul, silahkan minta kepadaku. Kira-kira apa yang kita minta, Pak? Halo? Minta urusan dunia atau urusan akhirat? Jangka panjang atau jangka pendek, Pak? Ini sahabat memang wajar kalau kemudian orientasinya itu adalah orientasi jangka panjang, yaitu kehidupan yang hakiki, karena memang beliau tahu kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Surah 29 ayat 24 Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata la hiya hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahu, seperti canda, walai permainan pendek, Pak. Rasulullah SAW juga informasikan kepada kita semua dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, a'maru ummati baina 60 sanatan ila 70 sanah. Jatah rata-rata usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan disitulah kemudian Tuhan mengatakan, wa inna dar akhirat alaihi al-hayawan law kana ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat jika mereka mengetahui. Maka Rasul kembali menawari kepada sahabat itu, qala adakah permintaanku selain itu? Qala huwa da, permintaanku yaitu ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, maka bantulah aku untuk merealisasikan keinginan kamu dengan memperbanyak sujud. Sujud itu yang dimaksud tidak hanya sujud saja, tapi adalah salat, yang itu dalam ilmu sastra Arab, ilmu balaghah disebut dengan min itlaqil juz wa iradatil kull. Rasul membuat kata, menyebut kata parsial, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Tidak hanya sujud saja, tapi ada salat. Salat yang dimaksud, yang diperbanyak adalah salat sunnah. Karena apa? Salat fardu itu definitif tidak boleh diperbanyak. Sekalipun bapak-bapak lagi sehat-sehatnya, pas lagi liburan tetap saja sholat wajib, sholat subuh itu nggak boleh ditambah. Oh, saya kan lagi semangat apa ini liburan, kalau itu sholat subuhnya 8 rakaat itu nggak boleh, Pak.
karena dia definitif. Jadi perbanyak sholat sunnah. Jangan kita sia-siakan waktu kita, dan terutama yang perlu kita maintain terlebih dahulu adalah yang wajib tentunya. Yang fardu ini jangan sampai kita tidak lakukan secara berjamaah, karena dengan cara kita berjamaah itulah kita bisa melakukan kapitalisasi nilai pahala yang kita lakukan saat kita melakukan ibadah sholat waktu secara berjamaah. Kita akan kehilangan nilai kapitalisasi dari reward Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lakukan secara sendiri. Karena sholat sendiri wajib sendiri nilainya 1, kalau jamaah adalah 27 kali lipat. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Apa amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW adalah Rasul katakan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Di mana kita dapatkan hadis yang diabadikan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinatul akhlaqa. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, lebih aku cintai, dan orang yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat itu adalah ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu ada 2 dimensi, ada dimensi vertikal dan ada dimensi horizontal. Dan kita harus menghadirkan dua-duanya. Jangan kita hanya baik sama Allah, tapi sesama manusia tidak. Sesama manusia baik, sama Allah tidak. Dua-duanya harus seiring. Kepada Allah kita baik, kepada manusia kita juga baik. Dan akhlak itu ternyata Rasul pernah meranking tentang amalan yang paling banyak masuk ke dalam surga. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Rasul pernah ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nasa fil jannah. Rasul pernah ditanya tentang hal yang paling banyak mengantarkan manusia ke dalam surga. Rasul menyebutkan 2. Yang pertama adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah berakhlak yang baik. Dan bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menginformasikan inilah fasilitas yang akan Allah berikan kepada orang yang berakhlak baik, yaitu akan bersamai Rasulullah SAW dalam surga. Apalagi kita yang maaf dari waktu ke waktu ilmu kita nambah. Ilmu nambah itu juga kita lihat ada 2. Ada yang semakin akhlaknya bagus, ada yang semakin akhlaknya tidak bagus. Ada atau tidak, Pak? Ngaji tapi dari waktu ke waktu akhlaknya malah gak karuan, Pak. Ada atau tidak? Sukanya nyala-nyalai orang. Itu bahaya juga. Orang kalau kemudian ngajinya semakin lama, ilmunya semakin nambah, mestinya harus menjadi lebih bijak, Pak. Tidak kemudian sedikit-sedikit nyalain orang. Bahasanya nyalain, tidak melakukan klarifikasi ilmu. Kalau klarifikasi ilmu sih bagus. Ini menyalahkan langsung, ini begini, ini begitu, dan lain sebagainya. Itu adabnya, itu tidak baik. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, memperbanyak membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsahum alayya salatan." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi. Imam Bukhari dalam kitabnya yang namanya Al-Adabul Mufrad. Kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Di sini dikaji atau belum, Pak? Sudah? Al-Adabul Mufrad? Sudah? Belum? Nah, kalau belum perlu diadakan. Itu kitab yang sangat bagus sekali tentang adab. Jadi kalau saya hari Jumat itu ada pengajian rutin tentang kitab Al-Adabul Mufrad, sangat bagus sekali. Bagaimana adab-adab kita kepada Allah, adab kita kepada sesama manusia, adab kita kepada makhluk-makhluk Allah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan banyak sekali hadis tentang adab, maka itu disebut dengan Al-Adab. Al-Adabul Mufrad, jadi hanya bab tentang adab saja. Beda dengan Bukhari. Sahih Bukhari kan lintas banyak hal di situ ya. Itu Al-Adabul Mufrad. Jadi perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Itu adalah masalah khilafiyah. Sudahlah kita yang kayak begitu jangan berat, Pak. Malu-maluin, Pak. Saya selalu berkata masjid itu kalau adem,
itu menggunakan prinsip nata'awanu fima nattafiqu alaihi wa natasamahu fima nakhtalifu fihi. Kita bekerja sama dalam masalah prinsip yang kita sepakati. Adapun masalah yang itu khilafiyah, masalah cabang, kita harus saling toleransi satu dengan yang itu aman Pak Mesin. Subuh mau kunut silahkan, gak kunut silahkan, gitu kan? Itu adalah masalah-masalah khilafiyah. Dan kemudian ketika sholat tangannya mau diletakkan di dada, ada yang antara dada dan pusat, itu masalah khilafiyah semuanya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau membaca agak dalam, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, karya seorang ulama besar, ya, namanya Imam Ibn Rushd. Bahkan di situ tidak hanya dijelaskan pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan para ulama fikih, Al-Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Hanifah, tapi sekaligus dijelaskan tentang asbabul khilaf, hal yang melatari kenapa mereka berbeda. Itu maaf, banyak yang hadisnya, ayatnya yang digunakan referensi sama, tapi pemahaman mereka berbeda. Itu nanti kita akan menjadi seorang mukmin yang dewasa dalam mensikapi perbedaan-perbedaan yang bersifat fardhu ain. Yang keenam, agak cepat, sudah syuruk Bapak ya. Saya percepat, menyantuni anak ya. Santuni anak-anak. Ada orang-orang yang Allah rahmat. Saya pernah lihat di YouTube itu ada seorang mantan vice president di Citibank. Itu dia Masya Allah luar biasa. Namanya Pak Hotman Zainal Abidin. Saya nggak tahu jangan-jangan tinggal di sini, enggak ya? Itu beliau di rumahnya itu ada sekitar 40 anak yatim tinggal di rumahnya Pak, bukan dibuatkan tempat khusus. Bersama dengan beliau. Dan anak yatimnya macam-macam. Dan ada sebagian mereka yang duafa, ada juga sebagian mereka anak-anak yang memang ada kelainan tapi orang tuanya tidak terima. Termasuk beliau cerita ada seorang anak yang dia karena punya kelainan, itu anaknya diajak naik bis, ya. Dulu masih bis Pak, belum ada Trans Jakarta ya. Naik bis, setelah naik bis, ini bapaknya, itu anaknya ditinggal di bis, setelah itu bapak ibunya kemudian keluar dari bis, ditinggalkan dari bis ini. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu dengan beliau, diambil, ya ada orang yang mengantarkan ke beliau, kemudian dirawat dan diberikan pendidikan di rumah beliau. Masya Allah, ada orang-orang seperti itu. Dan harta yang kita infakkan untuk memberikan edukasi, memberikan tarbiyah kepada anak-anak yatim itu, yakin itu tidak akan pernah berkurang. Justru Allah akan ganti. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, mana kasomalun sedekah, harta itu tidak akan berkurang ketika itu sedekah. Karena apa? Nanti ada doa para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap pagi. Ma min sabahin illa wa nazala malakan. Tidaklah ada waktu pagi malaikat, ada dua malaikat yang turun di muka bumi ini. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya berkata, Allahumma ati munfiqal khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti. Selalu diganti. Tapi ada satu lagi yang mengatakan, Allahumma ati munfiqal khalafa, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya itu binasa. Allah mudah menjadikan orang yang semula miskin raya menjadi kaya raya, yang semula kaya raya menjadi miskin raya. Itu terlalu mudah bagi Allah. Maka cara memaintennya ada dengan memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul katakan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahum. Jadi saya dan orang yang menanggung anak-anak yatim, ia memelihara anak yatim, mendidik anak yatim, nanti bersama saudara seperti dua jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, mendidik anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan ini kan biasanya didik anak laki-laki dengan perempuan itu relatif lebih sulit. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Itu tanggung jawabnya besar. Makanya biasanya kalau kita punya anak perempuan dan anak kita sudah menikah, itu Masya Allah, itu syukur kita sudah sangat luar biasa. Karena sudah ada yang menjaganya 24 jam, yaitu suami. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man kana lahu ukhtani aw ibnatan fa ahsana ilaihima ma sahibnahu kuntu ana wa fil jannati kahataini. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memelihara atau mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, maka saya akan masuk surga bersamanya di surga kelak seperti ini, dan memberikan isyarat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, berdoa minta sama Allah agar nanti
di akhirat bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Hadisnya, hadis ada dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad dari sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah ibnu Mas'ud, itu beliau berkata begini. Itu ayat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ada 3. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu, ya Allah hamba mohon kepada keimanan yang tidak murtad. Ada orang setelah Islam menjadi murtad, maka kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Selain kita memang dalam salat kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua adalah wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak sirna. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Usia-usia 70 tahun masih tetap sehat, ibadahnya Masya Allah. Karena memang kesehatan fisik itu penting. Karena apa? Fisik ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld, yaitu membersamai Rasulullah SAW di surga yang penuh dengan Ka'bah. Saya kira ini jemaah sekalian yang disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Saya nggak tahu ada tanya jawab atau nggak ada, Pak? Halo? Nggak ada? Cukup ya? Insya Allah. Karena sudah ada yang mengatakan cukup, berarti cukup. Kita tutup dengan doa ghafur majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.